Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana yang telah memberikan nikmat dan kesehatan kepada kita semuanya sehingga kita semuanya bisa berkumpul di acara rapat pada pagi hari ini. Salawat beserta salam mulia tercurah limpahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya, dan juga saya berterima kasih kepada Bapak Guru dan Ibu Guru yang telah bisa menyempatkan waktunya di acara rapat pembagian rapot dan kenaikan kelas. Baik, para Bapak Ibu Guru, jadi di sini kita akan membahas atau menyampaikan bahwa kita ini akan adakannya pembagian rapot dan kenaikan kelas. Nah, tentu di sini tujuan diadakan rapat ini yaitu untuk mengetahui dan mempertimbangkan kelayakan siswa naik atau tidak kelas selanjutnya, layak atau tidaknya harus berdasarkan hasil nilai yang didapat siswa dari semester ganjil dan semester genap. Jadi ada beberapa poin yang penting dalam pembagian rapot dan kenaikan kelas. Jadi saya menghimbau kepada semua guru-guru, bukan baik yang wali kelas, baik guru mata pelajaran, bukan, untuk berhati-hati dalam penulisan nilai kepada siswa tersebut. Jadi harus dicek kembali ketika sudah terdata apakah sesuai atau belum. Terkadang banyak sekali gitu kan, ada beberapa bahwa suka ada yang salah di dalam penulisan nilai gitu kan, baik itu transkrip nilai per mata kuliah ketika disetorkan ataupun pada wali kelasnya yang memberikan nilai rapot gitu kan. Jadi harus dicek ulang kembali gitu kan sebelum ditulis di dalam rapot tersebut, karena itu akan mempengaruhi ke depannya. Karena bila nilai rapot itu ada kekeliruan, maka itu akan menjadi sebuah bencana juga gitu kan kepada lembaga, karena bahwa pasti ada pihak baik dari siswanya atau orang tuanya yang akan menanyakan. Makanya dari itu untuk meminimalisir gitu kan, untuk meminimalisir kejadian tersebut, maka saya menghimbau kepada semuanya agar berhati-hati dan harus mengecek ulang kembali nilainya gitu kan. Nah, jadi bila ada siswa atau siswi yang bermasalah gitu, atau belum ada nilai sama sekali si siswa atau siswi tersebut tuh, kita akan coba gitu menghubungi atau memberi undangan muridnya untuk memusyawarahkan itu semua. Jika kekurangan apa gitu kan, apakah harus mengerjakan tugas dari guru yang bersangkutan gitu kan, apakah harus dengan bagaimana gitu. Jadi kita akan poinnya akan mengundang si yang bersangkutan dengan masalah nilai tersebut. Nah, itu tekniknya kita bisa memberikan tugas kepada siswa tersebut gitu kan. Selanjutnya kita akan ada tentang membahas penentuan kriteria
kenaikan kelas dan mekanisme pembagian rapor. Baik, Bapak Ibu Guru, dalam penentuan kriteria kenaikan kelas, saya akan membacakan beberapa kriteria yang sudah kita sepakati gitu kan di rapat sebelumnya. Oke. Dimana kriterianya yaitu yang pertama ada menyelesaikan kegiatan belajar mengajar semester ganjil dan genap. Nah, itu kan sebagai kriteria. Yang kedua, kehadiran. Yang ketiga, ada ketuntasan nilai mata pelajaran. Yang keempat, ketuntasan nilai pada perilaku. Nah, jadi ini kriteria kita berpedoman kepada kriteria ini. Ketika semuanya kriteria telah terlaksana dan nilai bagus, itu anak akan naik kelas gitu kan. Ketika kriteria ini sudah sesuai gitu kan, kembali lagi kepada yang tadi, kita akan memanggil gitu kan siswa tersebut, kita harus bagaimana dengan tugas seperti yang telah tadi saya tentukan di awal tersebut. Ada juga di dalam mekanisme pembagian rapot ya. Jadi dalam mekanisme pembagian rapot nanti kita akan mengadakan pembagiannya tersebut itu di kelas masing-masing ya, di kelas masing-masing seperti kelas kita belajar gitu kan. Dan juga mekanisme pembagian rapot ini kita adakan yang mengambil rapotnya itu orang tua dia sendiri gitu kan. Dan seharusnya orang tua, jadi harus ada yang mendampingi, bukan siswanya tersebut. Bila tidak orang tuanya, mungkin itu mekanismenya tergantung kepada siswa tersebut. Ketika berhalangan mungkin digantikan oleh saudaranya atau bagaimana. Kenapa? Karena saya mengajukan untuk dengan orang tuanya. Jadi kita sebagai guru wali kelas, kita bisa langsung mengasih arahan gitu kan kepada orang tuanya agar memahaminya, biar tidak ada polemik ke depannya gitu kan. Bapak Ibu Guru bisa diperhatikan sebentar. Jadi seperti itu, di siswa tersebut begini di rapot, nanti kita menjelaskannya itu ke orang tuanya agar ketika sampai rumah si orang tua juga memahami gitu kan ya. Oh, anak saya begini, kita misalkan dari rapot itu ada yang jelek nilainya itu kan, tapi lulus kriteria tapi cuma rendah nilainya, kita bisa dijelaskan bahwa anak ibu itu begini. Nah, itu mengapa saya harus mengambil rapot itu dengan orang tuanya. Nah, jadi mungkin seperti itu. Dan juga yang terakhir, saya berpesan karena pembagian rapot dan kenaikan kelas ini akan dilaksanakan sesuai dengan kalender kita gitu ya. Kurang lebih 3 minggu lagi gitu kan. Maka dari sekarang Ibu Bapak Guru untuk mempersiapkannya sebaik mungkin kayak yang tadi yang saya bicarakan, laksanakan. Dan dari sekarang mulai, misalkan dari sekarang takutnya kan ada yang remedial gitu kan, hanya kurang. Ketika dari sekarang tuh kasih tugas kerja biar memenuhi syarat dan kriteria pembagian rapot dan kenaikan kelas. Jadi baik, mungkin bisa dipahami semuanya ya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kembali pada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyimak secara baik-baik perkataan yang telah saya ucapkan. Dan saya juga meminta maaf sebelumnya ya, tidak ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Guru dan Ibu Guru saya. Mungkin jadi itu
karena sudah tersampaikan semuanya, saya juga akan menutup rapat ini. Alhamdulillah semuanya telah selesai. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.